Keempat binatang itu bertukar pandang sebelum membuka mulut mereka secara bersamaan, melepaskan bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah raksasa merah seperti badai yang sangat deras. Berbeda dengan bilah angin normal, bilah ini tampaknya menghilang secara bertahap saat mereka melonjak di udara, dan saat menyerang raksasa merah, potongan besar tubuh mereka akan langsung menghilang di tengah kilatan cahaya hitam. Keempat binatang itu sendiri juga melompat ke depan di belakang bilah angin, lalu menyapu kaki depan mereka ke udara untuk melepaskan proyeksi bilah hitam yang mematikan. Namun, raksasa merah itu benar-benar tak kenal takut saat mereka mengulurkan tangan besar mereka, melepaskan semburan darah Ki yang ganas. Pada saat yang sama, tentakel di punggung mereka juga berubah menjadi penghalang darah di depan mereka. Luka yang tak terhitung jumlahnya langsung menimpa para raksasa, menunjukkan bahwa mereka jelas bukan tandingan binatang hitam mitos, tetapi dengan tubuh abadi mereka, mereka dapat segera beregenerasi terlepas dari seberapa parah luka mereka. Meskipun Mitica Blackback As tunggul, mereka agak takut dengan tentakel merah raksasa, dan dengan demikian, kebuntuan pun terjadi. Tuan, saya akan pergi dan menghadapi binatang hitam mitos itu. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi, tetapi saya kebetulan mengetahui beberapa kelemahan mereka, kata Yang Rusa dengan hormat. Tidak perlu untuk itu. Keempat roh darah itu baru saja disempurnakan, jadi tidak ada salahnya bagi mereka untuk menghadapi lawan yang kuat. Aku punya tugas lain untukmu, jawab Maliang. Ada apa, Guru Yang Rusa bertanya. Jika aku tidak salah, formasi ini seharusnya memiliki sepasang inti formasi, pergi dan hancurkan salah satunya untukku. Begitu inti formasi dihancurkan, aku tidak perlu lagi menggunakan sebagian besar kekuatan sihirku untuk melawan batasan formasi, dan saya akan dapat menangani semua lawan ini dengan mudah, kata Maliang. Terserah Anda, Tuan. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan inti formasi lainnya? Yang Rusa bertanya dengan ragu-ragu. HMPH, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang inti formasi lainnya. Maliang mendengus dingin saat ekspresinya sedikit menjadi gelap. Rasa dingin mengalir di punggung Rusayang, dan buru-buru berkata, maafkan saya karena mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, Tuan, saya akan segera menghancurkan inti formasi. Tunggu, aku punya beberapa hal untuk diberikan padamu. Maliang mengangkat tangan saat dia berbicara, dan bola cahaya biru muncul dari payung raksasa di atas sungai darah, membentuk payung mini lain yang berukuran beberapa inci. Dia kemudian mengarahkan jari ke gelabelannya sendiri, di mana sebuah manik tembus pandang muncul. Bawa ini bersamamu. Manik sensor ini berisi lokasi inti formasi yang baru saja kudeteksi. Bawalah bersamamu, dan aku akan dapat memantau situasimu dari sini juga. Adapun klan Azura Chaos Sumberlah ini, itu bisa batalkan efek pembatasan yang dimiliki formasi pada Anda, tetapi ada batas waktu, jadi pastikan untuk bertindak cepat, perintah Maliang sambil melemparkan dua item ke arah Rusayang. Yakinlah, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu, Rusayang berjanji saat menerima dua barang itu. Itu kemudian melemparkan payung kecil ke depan, dan payung itu berubah menjadi penghalang cahaya biru yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia memeriksa lokasi yang tercatat di dalam manik-manik, kemudian berubah menjadi bentuk hibrida beruang rusa sebelum bergegas keluar dari sungai darah menuju arah tertentu. Setelah kepergian Rusayang, Maliang melepaskan kotak batu giok merah dari lengan bajunya sebelum mengarahkan jari ke sana. Tutup kotak telah dilepas, memperlihatkan sosok merah kecil dengan beberapa jimat emas terpampang di permukaannya. Sosok miniatur itu hanya setinggi setengah kaki dengan rambut merah panjang dan topeng hantu di wajahnya. Matanya tertutup rapat, dan ada pola roh merah di sekujur tubuhnya, yang semuanya memancarkan cahaya merah redup. Ekspresi serius muncul di wajah Maliang saat melihat sosok miniatur, dan dia membuat segel tangan sebelum melepaskan seberkas cahaya perak ke arahnya. Cahaya perak menghilang ke dalam tubuh sosok miniatur itu dalam sekejap, setelah itu jimat emas dilucuti, dan kelopak mata pada topeng hantu perlahan terkelupas ke belakang untuk memperlihatkan sepasang mata kayu dan tanpa emosi.
Maliang menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam gelabelanya sendiri, dan manik sensorik lain muncul sebelum terbang ke tubuh sosok miniatur itu. Pergi dan hancurkan inti formasi lainnya, dan bunuh siapapun yang berani menentangmu, perintah Maliang. Semburan cahaya merah samar melintas di mata sosok miniatur itu, dan itu naik ke udara sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya merah. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum di dalam formasi. Ekspresi Ming Zun sedikit berubah setelah melihat ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia menoleh ke Keluang Frost bersayap 6, dan berkata, sepertinya makhluk abadi sejati telah menemukan lokasi inti formasi. Meskipun inti formasi sedang dijaga oleh rekan Taois Han dan yang lainnya, sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya ingin Anda menghentikan antek-antek abadi sejati ini sebanyak mungkin. Apakah kamu pikir aku akan mampu menghentikan mereka dalam keadaanku saat ini? Keluang Frost bersayap 6 bertanya dengan memutar matanya. Yakinlah, saya tidak meminta Anda untuk menghadapi mereka secara langsung. Saya memiliki platformasi di sini yang disempurnakan dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, dan Anda akan dapat menjebak musuh untuk beberapa waktu menggunakan platformasi. Titik. Jika mereka entah bagaimana berhasil keluar dari harta karun itu, maka kamu bisa melarikan diri dari tempat kejadian, jawab Ming Zun. Hanya setelah beberapa perenungan, Kelabang Frost bersayap 6 memberikan anggukan yang sedikit enggan sebagai tanggapan. Kalau begitu, aku bisa setuju untuk melakukan ini. Senyum tipis muncul di wajah Ming Zun, dan dia membalik tangan untuk memanggil platformasi putih, yang dia lemparkan ke udara. Kelabang Frost bersayap 6 menarik platformasi ke dalam genggamannya sendiri, dan ekspresinya sedikit mereda setelah pemeriksaan singkat harta karun itu. Rekan Taois Ice Phoenix, tolong pergi dan bantu dia juga, kata Ming Zun kepada Ice Phoenix. Tentu saja. Seluruh hidup kita dipertaruhkan, jadi sudah sewajarnya aku melakukan bagianku, Ice Phoenix dengan sukarela menyetujui. Ekspresi senang muncul di wajah Ming Zun setelah mendengar ini, dan dia membuat gerakan meraih untuk memanggil bendera hitam kecil, yang dia tunjuk ke Keluang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix. Semburan fluktuasi spasial muncul di bawah mereka, dan formasi cahaya yang menyilaukan muncul sebelum langsung memindahkannya. Tepat pada saat ini, Xuan Jiuling tiba-tiba mentransmisikan suaranya ke arah Ming Zun. Ming Zun, apakah Anda perlu saya pergi ke inti formasi lainnya? Saya tidak berpikir saya harus melakukan apapun di sini dalam waktu dekat. Bisakah kamu mengambil benda merah itu? Jika kamu binasa karenanya, seluruh rencana kita akan gagal, jawab Ming Zun ragu-ragu. Yakinlah, aura benda itu agak aneh, tapi paling-paling, itu hanya manifestasi dari beberapa jenis binatang roh. Seni kultivasiku akan langsung menekannya, jadi aku akan bisa membunuhnya dan kembali ke sini seiring waktu cadangan. Selain itu, siapa lagi yang bisa menggantikan saya? Anda harus tinggal di sini untuk memantau situasi menggunakan kekuatan formasi. Xuan Jiuling berkomunikasi dengan tidak tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu, lanjutkan. Aku akan mengirimmu ke sana secara langsung, tetapi jangan membuat penundaan yang tidak perlu, bunuh benda itu secepat mungkin, lalu kembali ke sini segera. Ming Zun setuju setelah beberapa saat jeda singkat. Apakah kamu tidak yakin dengan kemampuanku? Aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya, jawab Xuan Jiuling dengan percaya diri. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak biasa dalam satu set jubah abu-abu muncul di depan Ming Zun di tengah ledakan fluktuasi spasial. Ming Zun mengangkat bendera hitam kecilnya sebelum mengarahkannya ke Xuan Jiuling, dan formasi cahaya 5 warna lainnya muncul, langsung memindahkan Xuan Jiuling. Di sungai darah di bawah, Mali yang memiliki cahaya keemasan yang berkedip di matanya, dan dia bisa melihat apa yang dilakukan Ming Zun. Namun, dia tidak melakukan apa-apa selain melihat dengan senyum dingin saat serangkaian pertempuran sengit berkecamuk di sekelilingnya. Ming Zun secara alami cukup senang melihat ini juga, dan dia juga duduk diam di bulan biru tanpa membuat gerakan tambahan. Titik. Han Li masih duduk di altar, bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia membuka matanya sebelum melemparkan tatapan terkejut ke arah tertentu.
Hampir pada saat yang sama, ledakan fluktuasi energi melonjak dari kejauhan di tengah ledakan yang bergemuruh, tetapi karena seberapa jauh jaraknya, itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada inti formasi. Namun, penjaga serikat dagang yang bertanggung jawab untuk melindungi formasi segera tegang setelah merasakan gangguan ini. Cahaya biru melintas di mata Hon Li, dan dia bisa langsung melihat semuanya ribuan kilometer jauhnya. Tiba-tiba, formasi cahaya putih raksasa muncul di kejauhan, dan sosok besar yang tingginya beberapa ratus kaki melakukan segala daya untuk keluar dari formasi, tetapi tidak berhasil. Di atas formasi adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan satu set jubah perak dan memiliki ekspresi dingin, sementara pria itu mengenakan satu set jubah putih dan memiliki pola roh emas dan perak terukir di seluruh wajahnya. Sedikit kejutan muncul di mata Hon Li saat melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, ini dia." Maka orang yang menemaninya pastilah Kehuang Frost bersayap 6. Setelah beberapa saat merenung, bibirnya tiba-tiba bergetar beberapa kali. Suaranya langsung terdengar di telinga Ice Phoenix, yang terletak ribuan kilometer jauhnya, dan meskipun itu hanya transmisi suara singkat, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Kelabang Frost bersayap 6 segera merasakan apa yang sedang terjadi, dan bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang berkomunikasi denganmu?" "Rekan Taois Han memanggil saya dari inti formasi di depan, apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk melihatnya?" Ice Phoenix bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Kehuang Frost bersayap 6 berubah drastis setelah mendengar ini. "Apa? Dia yang menjaga inti formasi ini? Jadi, apakah kamu akan ikut denganku atau tidak?" tanya si Ice Phoenix. "Jika aku pergi bersamamu, siapa yang akan menjaga platformasi ini? Jika kamu ingin melihatnya, maka pergilah sendiri," jawab Kehuang Frost bersayap 6 dengan suara dingin. "Saudara Hon meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, jika Anda ingin mati, maka Ting Dewa di sini, tetapi jika Anda ingin hidup, maka ikutlah dengan saya untuk menemuinya. Adapun roh sejati ini, dia akan menghadapinya jika ia berhasil keluar dari formasi ini," kata Ice Phoenix. Ekspresi dingin muncul di wajah Kehuang Frost bersayap 6 setelah mendengar ini. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah itu seharusnya menjadi ancaman? "Saya sudah menyampaikan pesannya, terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak," kata Ice Phoenix sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya. Kelabang Frost bersayap 6 tidak berusaha untuk menghentikannya, tetapi dia melihat dengan ekspresi ragu-ragu, dan setelah beberapa lama, dia mengertakkan gigi, dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah melihatku, aku akan pergi dan menemuimu. Bagaimanapun, aku telah maju ke Grand Ascension Stage juga, jadi aku tidak perlu takut padamu." Begitu suaranya menghilang, 3 pasang sayap transparan muncul di punggungnya, dan dia terbang sebagai bola cahaya tembus pandang, meninggalkan formasi cahaya putih di bawah tanpa pengawasan. Tanpa Kehuang Frost bersayap 6 yang menjaga formasi, itu segera meredup sedikit dan tampaknya telah kehilangan sekitar 30% dari kekuatannya. Sosok raksasa di dalam formasi langsung mendeteksi ini dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan seluruh formasi bergetar dan berguncang. "Saudara Hon, senang bertemu denganmu di sini," kata Ice Phoenix dengan gembira saat dia muncul di atas altar. Karena instruksi Hon Li, para penjaga yang mengelilingi altar tidak berusaha untuk menghentikannya dan terus berdiri diam di tempat. Pada titik ini, Han Li sudah bangkit, dan dia tersenyum ketika berkata, "Lama tidak bertemu, rekan Taois Ice Phoenix, basis kultivasi Anda telah meningkat secara signifikan. Seperti yang diharapkan, fisik Ice Phoenix Anda benar-benar luar biasa." "Tentu saja Anda bercanda, Saudara Han, peningkatan saya tidak seberapa dibandingkan dengan Anda. Bahkan selama perjalanan saya telah mendengar banyak tentang prestasi spektakuler Anda," kata Ice Phoenix sambil tersenyum saat dia perlahan turun dari atas, mendarat di depan Han Li. "Saya lebih suka tidak mendapatkan reputasi ini. Jika tidak ada yang akan mencari saya untuk melakukan sesuatu yang begitu berbahaya." "Oh, Kelabang Frost bersayap 6 juga akan datang.
Tunggu sebentar sementara saya berbicara dengannya, Han Li berkata sambil mengarahkan pandangannya ke kejauhan dengan cahaya biru berkedip di matanya. Ice Phoenix tidak keberatan dengan ini, tetapi ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia memperingatkan, hati-hati, saudara Han, kelabang Frost bersayap 6 telah menjadi sangat kuat setelah mencapai tahap kenaikan besar. Secara khusus, dia memiliki teknik gerakan tertentu yang memungkinkan kita bahkan berlari lebih cepat dari makhluk abadi itu untuk beberapa waktu. Ekspresi tertarik muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Oh, sebuah teknik gerakan yang bahkan bisa berlari lebih cepat dari makhluk abadi sejati. Aku ingin melihatnya sendiri jika memungkinkan. Tepat pada saat ini, bola cahaya tembus cahaya melesat dari jauh, dan para penjaga di sekitar altar segera mulai bersiap untuk pertempuran, hanya untuk diyakinkan oleh Han Li bahwa ini adalah sekutu daripada musuh. Jadi, kelabang Frost bersayap 6 juga muncul di atas altar dengan ekspresi gelap, lalu berkata, jika Anda ingin melihat saya, mengapa Anda tidak datang kepada saya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mempercayai ancaman tak berdasar Anda? Jika kamu tidak percaya padaku, lalu mengapa kamu mengikuti rekan Daoist Ice Phoenix di sini? Han Li membalas. HMPH, kamu bilang kamu bersedia menjaga roh sejati itu, jadi mengapa aku terus menundanya untukmu? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sekuat semua rumor yang diberitakan. Bersayap 6 Frost Centipede mendengus dingin sebagai tanggapan. Begitukah? Kamu tampaknya sangat yakin bahwa aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Apakah kamu lupa kekuatan kontrak darah yang aku tanam di tubuhmu? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Hehe, aku akan berhati-hati dengan kekuatan kontrak darah itu jika aku belum mencapai Grand Ascension Stage, tapi sekarang karena basis kultivasi kami sebanding satu sama lain, tidak mungkin kekuatan itu dapat mempengaruhiku. Six, kata kelabang Frost bersayap. Kamu benar-benar menjadi sangat percaya diri setelah menjadi makhluk Grand Ascension Stage. Namun, aku khawatir kamu salah menilai situasinya, kata Han Li. Bagaimana? Kelabang Frost bersayap 6 bertanya dengan ekspresi yang sama sekali tidak yakin. Aku masih bisa dengan mudah menaklukkanmu menggunakan kekuatan kontrak darah. Begitu suara Han Li menghilang, dia segera membuat segel tangan, dan cahaya biru terang melintas di matanya, seolah-olah pupil matanya telah berubah menjadi sepasang miniatur matahari biru. Pada saat yang sama, ledakan indera spiritual yang sangat besar melonjak ke arah kelabang Frost bersayap 6, yang cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Dia segera membalas mundur sambil bersiap untuk melepaskan teknik rahasia sebagai pembalasan. Tetapi tepat pada saat ini, Han Li memberikan harum dingin. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi kelabang Frost bersayap 6 merasa seolah-olah petir telah meledak tepat di dalam pikirannya, menyebabkan dia sedikit goyah selama retretnya, dan penundaan sepersekian detik ini sudah cukup bagi indera spiritual Han Li untuk membanjiri dia sepenuhnya. Pada saat yang sama, Han Li mengucapkan kata membatasi, dan kelabang Frost bersayap 6 merasa seolah-olah titik tertentu dalam pikirannya telah meledak, langsung mengirimkan fluktuasi energi aneh yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Akibatnya, tubuhnya benar-benar mati rasa dan tidak bisa bergerak. Kelabang Frost bersayap 6 bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatakan apapun sebelum mulut dan lidahnya juga benar-benar mati rasa, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya dengan ekspresi ngeri. Baru kemudian Han Li melepaskan segel tangannya dengan tidak tergesa-gesa, dan pada titik ini, Ice Phoenix sudah benar-benar terpana. Dia tahu bahwa kelabang Frost bersayap 6 jelas bukan tandingan Han Li, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Han Li akan dapat membatasinya bahkan tanpa harus melawannya. Bagaimana Anda melakukannya, saudara Han? Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia membuat kesalahan besar dalam meremehkan kekuatan pembatasan dari kontrak darah, dan dia berpikir bahwa itu tidak akan dapat mempengaruhinya sekarang karena dia juga berada di tahap Grand Ascension. Secara umum, ini akan benar, tapi dia tidak bisa. Jangan salah lagi jika dia berpikir aturan umum ini berlaku untukku, jawab Han Li dengan senyum tipis, dengan sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan bahwa ini adalah hasil dari indera spiritualnya yang beberapa kali lebih kuat daripada Frost bersayap 6. Lipan.
Ice Phoenix dapat mengetahui bahwa Han Li menyembunyikan beberapa detail, tetapi dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tiba-tiba, Han Li bertanya, "Saya mendengar bahwa kalian berdua telah dikejar oleh makhluk abadi selama ini, bagaimana Anda bisa berakhir dalam situasi itu?" Itu cerita panjang yang dimulai kembali ketika Kelbuang Frost bersayap enam menculikku di dunia primordial. Ice Phoenix menyampaikan recount untuk menjawab pertanyaan Han Li. Titik. Jadi, Kelabang Frost bersayap enam dan aku dihadapkan oleh Ming Zun dan yang lainnya dan dipaksa untuk bertindak sebagai umpan lagi. Jadi, makhluk abadi sejati itu ingin membawamu dan Kelbuang Frost bersayap enam sebagai pelayan rohnya, dan dia mengejar kalian berdua karena telah diprovokasi oleh Kelbuang Beku bersayap enam. Selain itu, dia menanam beberapa jenis tanda di tubuhmu yang memungkinkan dia untuk melacakmu terlepas dari seberapa jauh kamu berada. Apakah itu benar? Han Li membenarkan. Itu benar. Kelabang Frost bersayap enam dan saya telah memeriksa tubuh kami sendiri beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukan tanda apapun, jadi kami berspekulasi bahwa tanda itu kemungkinan besar telah ditanam pada jiwa kami, benar-benar lolos dari deteksi kami. Ice Phoenix menjawab dengan senyum mesam. Kalau begitu, mungkin aku bisa membantumu, Han Li tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ekspresi gembira bercampur dengan sedikit keraguan muncul di wajah Ice Phoenix setelah mendengar ini. Benarkah? Kami telah berkonsultasi dengan Ming Zun tentang hal ini sebelumnya, dan bahkan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tanda itu harus ditanam dengan tergesa-gesa, jadi bahkan jika ini adalah teknik abadi, itu bukan semacam teknik rahasia yang mendalam, dia kemungkinan besar hanya bisa melakukan ini dengan mengandalkan indera spiritualnya yang kuat. Karena itu, saya harus bisa menghapus tanda itu selama indera spiritual saya tidak kalah dengannya. Jika Anda mempercayai saya bisa mencobanya sekarang, jawab Han Li dengan tenang. Saya akan lebih dari bersedia untuk menerima bantuan Anda, Saudara Han, silakan, kata Ice Phoenix tanpa ragu-ragu. Baiklah, buka pikiranmu untukku dan jangan tolak indera spiritualku, kata Han Li sambil menunjuk Ice Phoenix dengan jarinya. Ice Phoenix segera setuju, lalu menutup matanya dan memasuki keadaan tenang, membuka pikirannya untuk Han Li. Sebuah benang tipis tembus pandang keluar dari ujung jari Han Li yang terentang, dan benang tembus pandang itu segera melesat ke depan, mengubur bagian depannya ke dalam gelablah Ice Phoenix. Ekspresi Ice Phoenix tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini. Sementara itu, cahaya biru melintas di mata Han Li lagi, dan jarinya mulai bergerak sedikit, menyebabkan benang tembus juga bergetar tanpa henti. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut saat dia membuat segel tangan, dan benang tembus pandang itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya putih yang dengan cepat menjadi lebih terang, dan itu juga mulai bergetar lebih keras. Sekitar 15 menit kemudian, tampilan yang sedikit sedih muncul di Ice Phoenix, dan dia sepertinya sedang berjuang dengan sesuatu. Tepat pada saat ini, dia melepaskan tangisan yang tidak disengaja saat matanya terbuka, dan benang tembus pandang yang tertanam di gelabelahnya langsung hancur. Pada titik ini, dia benar-benar basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja terjun ke badan air. Matanya agak kurang fokus, dan dia tampaknya belum sepenuhnya sadar. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru. Begitu cahaya biru bersentuhan dengan tubuh Ice Phoenix, dia segera bergidik, dan matanya dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Periksa jiwamu dan lihat apakah ada perbedaan dari sebelumnya, Han Li menginstruksikan dengan tidak tergesa-gesa. Ice Phoenix buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, dan ekspresi gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Saya tidak dapat menunjukkan sesuatu yang konkret, tetapi saya dapat merasakan bahwa bagian berlebihan dari jiwa saya yang sebelumnya lolos dari deteksi saya tampaknya telah terhapus. Kekuatan Anda benar-benar luar biasa, Saudara Han. Tidak banyak, hanya saja indera spiritualku sedikit lebih kuat daripada rata-rata makhluk Grand Ascension Stage. Selain itu, indera spiritual abadi sejati itu kemungkinan besar telah sangat dibatasi di dunia ini. Jika tidak,
Aku tidak akan melakukannya juga bisa melakukannya, jawab Han Li. Sementara itu, kelabang Frost bersayap penam masih sepenuhnya tidak bisa bergerak, dan wajahnya yang mati rasa tidak mampu menampilkan ekspresi apapun, tetapi sedikit keheranan muncul di matanya. Han Li berbalik ke arah kelabang Frost bersayap penam, dan berkata, saya memiliki beberapa hal yang saya ingin Anda lakukan untuk saya. Jika Anda bisa melakukannya, saya dapat berjanji untuk menghapus kontrak darah dan memberi Anda kebebasan. Jika tidak, diberikan perbedaan dalam pengertian spiritual kita, kamu akan ditakdirkan untuk benar-benar tidak berdaya melawanku kecuali kamu naik menjadi abadi. Begitu suara Han Li menghilang, dia membuat segel tangan, dan ledakan indera spiritual langsung memasuki tubuh kelabang Frost bersayap penam. Pada saat yang sama, penghalang cahaya kedap suara menyelimuti mereka berdua, dan kelabang Frost bersayap penam merasakan sesuatu bergerak di benaknya, di mana dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri, tetapi ekspresinya semakin gelap. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu, tanyanya dengan suara dingin. Ada beberapa bahan yang tidak dapat saya lacak, saya ingin Anda mencarinya untuk saya di alam terdekat. Jika Anda dapat mengumpulkan semuanya dalam 1000 tahun ke depan, saya akan melepaskan kontrak darah. Tentu saja, sebagai deposit, saya dapat menghapus tanda jiwa yang ditanamkan pada Anda oleh keabadian sejati itu segera. Selain itu, Anda harus bersumpah untuk membantu umat manusia pada 3 kesempatan jika menghadapi kesengsaraan berat, Han Li berkata dengan tenang. Itu dia. Kelabang Frost bersayap penam agak terkejut mendengar ini. Kamu sudah menjadi makhluk Grand Ascension Stage, jadi tidak mungkin mengharapkanmu menjadi binatang rohku lagi. Aku bisa membunuhmu dengan mudah menggunakan kekuatan kontrak darah, tapi itu sama sekali tidak menguntungkanku. Jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Biarkan saya melihat daftar bahan yang Anda inginkan. Adapun untuk membantu umat manusia Anda, saya akan mempertimbangkannya setelah saya menyelesaikan tugas ini, kata kelabang Frost bersayap penam. Itu bukan masalah. Namun, saya hanya akan melepaskan kontrak darah setelah Anda bersumpah, kata Han Li sambil menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan slip batu giok putih. Kelabang Frost bersayap penam menarik slip batu giok ke dalam genggamannya sendiri sebelum menekannya ke dahinya sendiri dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Hanya ada sekitar selusin bahan yang tercatat di slip batu giok, tetapi bahkan sebagai Grand Ascension Stage, dia tidak bisa menahan napas saat melihat nama-nama bahan ini. Bahan-bahan ini bukanlah bahan yang dikabarkan telah punah, tetapi semuanya sangat sulit ditemukan dan pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilacak. Setelah perhitungan singkat, dia menemukan bahwa dibutuhkan kira-kira 1000 tahun penuh untuk melacak semuanya dalam keadaan normal. HMPH, jika saya menyetujui ini, saya bahkan tidak akan punya waktu untuk berkultivasi, saya harus menghabiskan seluruh 1000 tahun mencari bahan-bahan ini, kelabang Frost bersayap penam mendengus dingin. Apakah itu berarti kamu menolak? Jangan lupa bahwa jika bukan karena semua obat roh yang aku berikan kepadamu untuk memungkinkanmu berevolusi dengan sukses pada beberapa kesempatan, tidak mungkin kamu mencapai kecerdasan dan mencapai levelmu saat ini, Han Li berkata dengan suara tenang, tapi aura mengancam mulai memancar dari tubuhnya. Rasa dingin segera mengalir di punggung kelabang Frost bersayap penam, dan dia berkata, siapa bilang aku menolak? 1000 tahun bukan apa-apa untuk makhluk roh sepertiku, itu sepadan dengan harganya jika aku bisa memulihkan kebebasanku. Bagus. Kalau begitu, kita memiliki situasi win-win. Aku akan menghilangkan tanda jiwa di tubuhmu, dan kamu bisa segera pergi. Jika kamu menunda terlalu banyak, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan bisa untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Han Li. Kelabang Frost bersayap penam tersentak sedikit setelah mendengar ini, dan dia menjawab, baiklah, saya akan datang menemui Anda lagi setelah saya mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan dia mengulurkan jari untuk melepaskan benang indera spiritual lainnya. Sekitar 15 menit kemudian, kelabang Frost bersayap penam naik ke udara sebelum mengepakkan 6 sayapnya, terbang ke kejauhan sebagai bola cahaya tembus pandang.
Kakak Han, apakah kamu serius ketika kamu mengatakan bahwa menunda keberangkatan kita dapat mengakibatkan kematian? Ice Phoenix bertanya dengan suara ragu-ragu saat dia melihat ke Wang Frost bersayap enam yang sedang pergi. Tentu saja. Segala sesuatu yang tersisa dalam formasi ini akan dihancurkan di sampingnya, kata Han Li dengan senyum mengejek sambil melirik penjaga serikat dagang di dekatnya. Mungkinkah serikat dagang berencana untuk kamu harus segera pergi dan kembali ke ras manusia, rekan Daoist Ice Phoenix. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mendapat banyak manfaat selama perjalanan Anda, jadi tetaplah di ras manusia untuk saat ini, dan jangan pergi kemanapun kecuali jika diperlukan. Sebelumnya kamu mencapai Grand Ascension Stage, kata Han Li, memotong Ice Phoenix di tengah kalimat. Ice Phoenix mengambil napas dalam-dalam, dan menjawab, saya mengerti. Anda jelas telah menyiapkan tindakan pencegahan, tetapi jagalah diri Anda sendiri, Saudara Han. Setelah itu, dia membuat segel tangan dan berubah menjadi Ice Phoenix yang panjangnya lebih dari 100 kaki, lalu mengepakkan sayapnya sebelum terbang ke arah lain. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar beberapa ribu kilometer jauhnya, dan formasi cahaya putih meledak menjadi bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, diikuti oleh rusa yang muncul. Itu mengenakan baju zirah kuningnya, dan setelah melepaskan raungan marah, itu melesat langsung menuju inti formasi di mana Han Li berada dengan angin kuning bergelombang di sekitarnya. Han Li dapat melihat apa yang terjadi di kejauhan menggunakan kemampuan meteornya, dan dia membuat segel tangan untuk menarik penghalang cahaya kedap suara, lalu menginstruksikan, tetap di sini dan jaga inti formasi, aku akan segera kembali. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru, terbang langsung menuju Rusayang. Dengan kecepatan luar biasa mereka, jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap mata, dan rusa yang sedikit goyah saat melihat seberkas cahaya biru yang mendekat sebelum ekspresi dingin muncul di wajahnya. Itu tiba-tiba menyapu tangan raksasa ke depan, dan telapak tangan berbulu pegunungan muncul dari udara tipis di tengah ledakan fluktuasi spasial sebelum menukik ke bawah seperti kilat dan menangkap seberkas cahaya biru. Rusa yang sangat senang melihat ini, dan segera mengencangkan cengkeramannya untuk mencoba dan menghancurkan seberkas cahaya biru. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru berubah menjadi wirm biru yang sangat hidup, dan garis pedang biru ki yang tak terhitung jumlahnya meletus keluar dari tubuh wirm secara bersamaan. Tangan kuning raksasa itu langsung dibanjiri oleh badai pedang ki ini dan dengan cepat mengiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wirm biru kemudian menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, dan Han Li muncul di tempatnya. Tatapan Han Li menembus langsung melalui angin kuning menggunakan kemampuan meteornya, dan dia berkata, saya berasumsi Anda adalah rekan Daoist yang rusa. Siapa kamu dan mengapa kamu menghalangi jalanku meskipun tahu siapa aku? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Yang rusa berteriak dengan suara galak. Saya Han Li dari ras manusia, dan saya bertanggung jawab untuk menjaga inti formasi ini. Saya tidak tertarik untuk melawan siapapun, tetapi saya berkewajiban untuk menahan Anda di sini, jawab Han Li sambil tersenyum tenang. Han Li, HMPH, beraninya hanya Grand Ascension Stage sepertimu menunjukkan penghinaan seperti itu di hadapanku. Rusa yang sangat marah mendengar ini, dan butuh napas dalam-dalam untuk menghirup semua angin kuning di sekitarnya, menyebabkan perutnya membuncit secara drastis menjadi bola raksasa. Itu kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu Han Li dalam badai pasir yang hebat. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia membalik tangan untuk memanggil labu kuning kecil, yang segera dia lemparkan ke depan. Labu itu terbalik, dan rune tembus pandang di permukaannya menyala, setelah itu langsung membengkak menjadi seukuran rumah. Han Li mengarahkan jari ke labu raksasa itu, dan ledakan gemuruh keras terdengar di dalamnya saat butiran pasir tembus pandang seukuran kacang yang tak terhitung menyembur keluar dari lubangnya. Ini tidak lain adalah pasir astral emas baleful yang diperoleh Han Li di alam iblis penatua. Pasir melonjak di udara sebelum berkembang biak dengan kecepatan tinggi, dengan cepat membentuk lautan pasir. Segera setelah itu, Han Li menyapu lengan baju di udara, dan lautan pasir tembus pandang melonjak langsung ke arah Rusayang.
Dua gelombang besar pasir berbenturan dengan keras, dan suara kisi yang memekakkan telinga terdengar saat cahaya kuning dan tembus cahaya terjalin. Pasir kuning terus-menerus berubah bentuk menjadi berbagai jenis binatang iblis karena merobek dengan kejam lautan pasir yang berlawanan, tetapi tampaknya tidak ada akhir dari gelombang pasir tembus pandang, dan terlepas dari apa bentuk lautan pasir kuning yang diadopsi, itu mampu menghancurkan setiap butir pasir kuning yang bersentuhan dengannya. Dengan demikian, lautan pasir kuning mulai menyusut dengan kecepatan tinggi, dan setelah rentang beberapa napas, itu telah berkurang menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Rusa yang agak terkejut melihat ini, tetapi kemudian segera memberikan harum dingin sebelum membuat langkah maju yang besar. Semburan fluktuasi spasial yang hebat meletus saat rusa yang menempuh jarak beberapa ribu kaki, muncul tepat di atas Han Li. Itu kemudian meletakkan satu tangan di atas yang lain sebelum mendorongnya dengan keras seperti sepasang gunung kecil. Bahkan sebelum mereka mencapai Han Li, dua lapisan cahaya putih semi-transparan muncul di atas kedua telapak tangan, menyelimuti Han Li dalam ledakan kekuatan sesak napas yang kental. Han Li mengangkat alis saat dia membuat gerakan meraih untuk memanggil longsword biru yang panjangnya beberapa kaki, lalu menebasnya di udara. Garis cahaya biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki meletus ke langit, lalu menghantam cahaya putih dengan kekuatan yang menghancurkan. Bunyi tumpul terdengar, dan seberkas cahaya biru ditolak. Alih-alih terkejut melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat salah satu lengannya tiba-tiba menebal secara signifikan, sementara lapisan sisik emas keunguan muncul di atasnya. Dia kemudian meluncurkan pukulan dahsyat ke atas, dan senyum dingin muncul di wajah rusa yang setelah melihat ini, setelah itu dua semburan kekuatan besar melonjak ke telapak tangan raksasanya. Akibatnya, cahaya putih yang memancar dari tangannya menjadi lebih menyilaukan, dan kekuatan kental di sekitar Han Li juga menjadi lebih menyesakan. Tampaknya rusa yang berencana untuk menghancurkan Han Li menjadi daging cincang dalam satu gerakan. Segera setelah tinju Han Li yang tampak lemah bersentuhan dengan cahaya putih, sebuah formasi yang terdiri dari pola perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tinju. Setelah itu ledakan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya putih itu langsung hancur, sementara dua telapak tangan pegunungan juga dipaksa terpisah. Seluruh tubuh rusa yang bergidik keras dari kekuatan yang luar biasa dari dampak, dan tersandung lebih dari 10 langkah mundur tanpa sadar sebelum memantapkan dirinya lagi, di mana ia melemparkan pandangannya ke arah Han Li dengan syok dan kemarahan di matanya. Itu kemudian melepaskan raungan rendah sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola angin putih yang berdiameter sekitar 10 kaki, dan bola angin mencapai Han Li dalam sekejap mata. Tekanan angin besar yang dilepaskan oleh bola angin menyebabkan ruang di sekitarnya memekik keras. Namun, Han Li dapat menepisnya dengan mudah menggunakan lengannya yang berwarna emas keunguan, dan bola angin itu dikirim terbang ke kejauhan sebelum meledak menjadi matahari putih yang bersinar, melepaskan gelombang kejut yang begitu kuat sehingga segala sesuatu dalam radius sekitar setengahnya 1 kilometer rata dengan tanah. Ekspresi rusa yang semakin gelap setelah melihat ini. Tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan, dan cahaya keemasan keunguan yang terang memancar dari seluruh tubuhnya. Setelah cahaya keunguan emas memudar, makhluk seperti surgawi dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di tempat Han Li. Seluruh tubuh makhluk itu ditutupi sisik keunguan emas, dan ada tanduk di masing-masing dari 3 kepalanya. Yang menakutkan melemparkan tatapan dingin ke arah rusa yang sebelum melangkah ke arahnya, dan dengan setiap langkah yang diambil, tubuhnya akan membengkak secara drastis dalam ukuran. Setelah hanya sekitar selusin langkah, ukurannya tidak lebih kecil dari rusa yang. Ini adalah wujudku yang paling kuat, dan disinilah pertarungan yang sebenarnya dimulai. Aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa kamu ambil dariku, kata Han Li saat lampu hijau menyala dari salah satu lengannya, dan lampu hijau tua muncul, pedang kayu muncul. Dengan hanya sedikit tebasan, pedang itu mengirimkan ledakan fluktuasi hukum yang melonjak ke segala arah, dan hati rusa yang segera tenggelam saat mengidentifikasi fisik iblis sejati Han Li dan harta karun surgawi yang mendalam. Titik.
Di tempat lain, dalam awan api merah yang meliputi area dengan radius hampir 10 km, garis-garis pedang perak Ki melonjak di udara di tengah gemuruh guntur. Tiba-tiba, semua pedang Ki berkumpul untuk membentuk pedang perak besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki di atas awan yang berapi-api sebelum menebas ke bawah. Pada saat yang sama, Wirm dengan perasa merah di sekujur tubuhnya terbang keluar dari awan yang berapi-api di tengah raungan yang menggelegar sebelum meledakkan bola petir dari mulutnya ke arah pedang perak raksasa. Pedang itu langsung berubah menjadi penghalang pedang perak yang muncul di bawah Wirm sebelum membelah seluruh awan berapi menjadi dua. Segera setelah itu, pedang raksasa itu menghilang, dan seorang pria berjubah abu-abu yang tampak biasa muncul di tempatnya. Pria itu basah kuyup karena keringat, dan hampir separuh tubuhnya hilang. Penampang luka itu benar-benar hangus hitam tanpa darah mengalir keluar darinya, dan dia menatap Wirm yang benar-benar tidak bergerak di atas dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya. Ini adalah binatang kumis api, makhluk suci di antara binatang atribut api, itu pasti dibawa ke alam ini oleh makhluk abadi yang sejati. Sayang sekali itu hanya boneka tanpa kecerdasan. Kalau tidak mungkin aku akan melakukannya. Aku bisa mengalahkannya kecuali aku menggunakan seni penakluk 9 kesengsaraan rohku. Meski begitu, pria berjubah abu-abu itu melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri, yang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun dia menggunakan teknik rahasia regeneratif dan senyum masa muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Wirm raksasa di atas bergetar sebelum meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan gelombang api merah menyapu area itu ke segala arah. Pria berjubah abu-abu itu sangat terkejut melihat ini, dan dia segera berubah menjadi pedang perak besar lagi sebelum merobek jalan keluar dari lautan api. Hanya setelah 15 menit penuh berlalu, lautan api merah berangsur-angsur mereda sebelum akhirnya padam. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu muncul kembali di tempat di mana Wirm pernah berada, dan ekspresinya menjadi gelap secara signifikan ketika dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Setelah berhenti sejenak, dia menghela nafas sedih sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya. Huok Suzy gagal. Itu sangat tidak terduga, gumam Maliang pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. HMPH, kamu tidak mau membatalkan pembatasan jiwa di tubuhku, jadi aku tidak bisa melepaskan 1/10 dari kekuatanku. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam bawah ini bisa mengalahkanku? Sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar sebagai tanggapan dari ruang terdekat. Segera setelah itu, beberapa bola api merah berukuran telur muncul sekitar 10 kaki di depan Maliang, kemudian berkumpul untuk membentuk sosok humanoid merah kecil, yang menilai Maliang dengan care, tanpa ekspresi. HMPH, tidak mungkin aku membatalkan pembatasan di alam ini, aku tidak akan mengambil risiko seperti itu sampai setidaknya setelah aku kembali ke alam abadi sejati. Kamu seharusnya senang bahwa kamu bisa mendapatkan kembali kesadaran untuk sementara. Namun, aku akan segera menidurkan jiwamu lagi. Dengan kekuatanmu, tubuh abadimu ini saja sudah cukup untuk menopangku. Maliang mendengus dingin, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan. Segera setelah cahaya keemasan bersentuhan dengan sosok merah tua itu, tatapan dingin di matanya memudar dan digantikan oleh ekspresi yang sepenuhnya terbuat dari kayu. Maliang kemudian menyapukan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan beberapa jimat emas, yang semuanya menempel pada tubuh sosok merah tua itu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kotak giok biru, dan setelah tutupnya dilepas, semburan ki putih melonjak keluar dari kotak sebelum menggambar sosok merah tua ke dalamnya. Setelah itu, Maliang menyimpan kotak giok itu sebelum melihat ke langit, di mana alisnya sedikit berkerut. Beberapa pertempuran masih berkecamuk di sekelilingnya, dan pada titik ini, 8 naga darah 5 cakar dan 4 raksasa darah telah sepenuhnya dipaksa ke kaki belakang. Lebih jauh lagi, mereka telah dipaksa untuk mundur kembali ke sungai darah oleh makhluk-makhluk Grand Ascension Stage yang berlawanan, dan mereka hanya nyaris tidak mampu bertahan dengan mengandalkan pasokan energi tanpa akhir yang mengalir ke tubuh mereka dari sungai darah. Namun, jelas bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi.
Pemeran Maliang dengan cepat memeriksa semua pertempuran yang terjadi di sekitar Sungai Darah, lalu berbalik ke arah layar cahaya seukuran telapak tangan tepat di sampingnya. Makhluk iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan digambarkan di layar, memegang pedang hijau tua besar di satu tangan, dan setengah dari bangkai binatang besar di tangan lainnya. Itu adalah harta karun surgawi yang luar biasa yang dipegang oleh seseorang dengan fisik iblis sejati. Aku tidak berpikir bahwa penjaga inti formasi akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membuka segel pada diriku sendiri lagi. Karena aku sudah menemukan targetku, aku tidak perlu menahan diri lagi, gumam Maliang pada dirinya sendiri sebelum membalik tangan untuk memanggil jimat emas yang berkilauan. Ada rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaan jimat emas, yang menggeliat dan menggeliat tanpa henti seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Maliang ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan alis yang berkerut sebelum dengan lembut melambaikan jimat emas dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jimat emas melintas sebelum terbang sebagai seberkas panjang cahaya keemasan sebelum berputar di sekitar Maliang. Pada saat yang sama, Maliang membuat untaian segel tangan dengan cepat sambil mengucapkan mantra. Ki hitam dan putih melintas dari tubuhnya secara bersamaan, dan dia mulai melepaskan aura yang sangat menakutkan yang hanya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, aura itu menjadi begitu kuat sehingga bahkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah aura kaliber ini seharusnya tidak muncul di alam roh. Di luar Sungai Darah, Yin Gangzi baru saja menghancurkan Wirm Darah yang dia hadapi sekali lagi menggunakan ratusan harta seperti tombak perak, dan ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke Sungai Darah. Makhluk Grand Ascension State lainnya juga merasakan aura menakutkan di dalam Sungai Darah, dan serangan mereka goyah saat mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Sungai Darah dengan ekspresi khawatir. Adapun Ming Zun, yang mengawasi seluruh medan perang, dia tidak terlalu terkejut atau khawatir untuk merasakan aura ini. Sebaliknya, matanya sedikit menyipit saat ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. Tiba-tiba, formasi cahaya muncul di dekatnya, diikuti oleh Xuan Jiuling dengan kulit pucat yang tidak wajar. Ming Zun menoleh ke arah Xuan Jiuling untuk menemukan bahwa hampir setengah dari tubuhnya hilang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya pertempuran tidak berjalan sesuai rencana untukmu. Benarkah kamu berhasil membunuh benda itu? Benda itu adalah makhluk suci legendaris di antara binatang atribut api. Untungnya, itu hanya boneka yang tidak sadar, jadi aku bisa membuatnya hidup kembali. Yakinlah, itu sudah terbunuh, dan inti formasi baik-baik saja, jadi rencana tidak akan terpengaruh, jawab Xuan Jiuling. Begitu. Seperti yang diharapkan dari seorang abadi sejati untuk memiliki makhluk roh yang begitu kuat di sisinya. Tunggu, kamu tidak menggunakan seni penakluk roh 9 kesengsaraan, kan? Ming Zun buru-buru bertanya dengan prihatin. Tentu saja tidak, itu satu-satunya kesempatan kita untuk membunuh keabadian sejati itu. Jika saya menggunakannya, saya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, jawab Xuan Jiuling sambil tersenyum mesam. Itu bagus untuk didengar. Keabadian sejati itu tampaknya telah mulai melepaskan segelnya, jadi kamu harus segera menyerang. Minumlah pil air asal ini segera, itu seharusnya agak efektif untuk menyembuhkan lukamu, kata Ming Zun sambil menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan pil biru. Terima kasih. Pil air asal ini memang akan bermanfaat untuk kesembuhanku, kata Xuan Jiuling sambil menangkap pil itu sebelum menelannya sekaligus. Setelah itu, dia duduk di tempat dengan kaki disilangkan dan mulai bermeditasi. Detik berikutnya, lapisan cahaya biru samar muncul di atas lukanya, perlahan membersihkan daging yang hangus sebelum benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat terjalin untuk membentuk daging baru. Ming Zun cukup senang melihat ini, dan dia mengalihkan pandangannya kembali ke Sungai Darah di kejauhan. Tiba-tiba, seluruh Sungai Darah mulai mengalir deras, mengikuti gelombang raksasa yang satu demi satu tersapu. Di bawah pengaruh Sungai Darah, 8 naga darah dan 4 raksasa darah juga menjadi jauh lebih kuat,
sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan melawan 4 binatang hitam mitos dan makhluk tahap kenaikan agung yang berlawanan. Pada titik ini, aura menakutkan di dalam sungai darah telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sebuah petir keras terdengar di atas, dan awan pelangi muncul, benar-benar mengabaikan pembatasan formasi penghancuran bipolar karena berkembang pesat, meliputi keseluruhan Baleful Cry Point dalam sekejap mata. Awan pelangi kemudian mulai berputar, dan busur petir keunguan emas berkelebat di dalamnya di tengah gemuruh guntur. Di dalam sungai darah, metemal yang sudah tertutup, dan tanda emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya sebelum berubah menjadi rantai emas keunguan yang menyapu tubuhnya. Jimat emas yang terbang di sekitar Mal yang tiba-tiba meledak, mengirimkan benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah, membentuk jaring yang mencakup semua rantai emas keunguan di dekatnya. Pada saat yang sama, bagian atas kepala Mal yang terbuka untuk melepaskan sosok emas mini, yang melambaikan tangan ke arah rantai keunguan emas dengan care, tanpa ekspresi. Rantai segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melonjak ke arah kepala Mal yang sebelum menghilang dalam sekejap, dan sosok emas mini juga kembali ke kepala Mal yang. Setelah itu, aura menakutkan yang dilepaskan dari tubuh Mal yang tiba-tiba menghilang, dan dia perlahan membuka matanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Semburan gemuruh lain terdengar di langit, dan awan pelangi dan kilat keunguan emas langsung menghilang. Dalam rentang hanya beberapa napas, semuanya telah kembali normal, seolah-olah tidak lebih dari ilusi telah ditampilkan kepada semua orang. Yin Gangzi dan yang lainnya tidak dapat melihat transformasi Mal yang karena dia berada di sungai darah. Tetapi hilangnya aura menakutkan itu sangat melegakan bagi semua orang, dan mereka segera melanjutkan serangan mereka. Tepat pada saat ini, Mal yang mengangkat tangan dan mengarahkan jari ke depan, segera setelah itu 8 naga darah dan 4 raksasa darah meraung serempak sebelum retakan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh mereka. Tiba-tiba, 12 makhluk itu meledak menjadi darah hitam yang menghujani dari atas, meliputi seluruh ruang ini. Yin Gangzi dan yang lainnya secara alami sangat terkejut dengan ini, dan segera mengambil tindakan mengelak. Sementara itu, keempat binatang hitam mitos menghilang di tempat sebagai gumpalan kabut hitam. Namun, badai darah meliputi area yang sangat luas, dan telah menyerang tanpa peringatan apapun, sehingga pria berarmor hitam dan wanita dalam gaun megah tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan terperangkap dalam badai. Hati mereka langsung tenggelam saat melihat ini, dan harta seperti piring perak yang melayang di sekitar pria berarmor hitam itu langsung berubah menjadi beberapa lapis penghalang perak di sekelilingnya atas perintahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya kabur dan berubah menjadi bayangan abu-abu keruh. Sementara itu, wanita dalam gaun megah membuat segel tangan, dan manik-manik dekoratif di rambutnya melesat keluar sebagai lusinan harta pelindung, membentuk serangkaian batasan pelindung di atasnya. Pada saat yang sama, rune biru muncul di gaun megahnya di tengah kilatan cahaya spiritual, membentuk formasi pelindung tambahan di sekelilingnya. Dalam menghadapi badai darah ini, keduanya telah mengambil langkah-langkah pertahanan yang paling efektif. Detik berikutnya, hampir 100 tetes hujan darah menimpa mereka berdua. Segera setelah hujan darah ini bersentuhan dengan penghalang cahaya pelindung yang dibentuk oleh harta pertahanan lawan, mereka dapat langsung menembus sebelum mencapai sepasang makhluk tahap kenaikan besar. Dua tangisan kesakitan segera terdengar, dan keduanya terbang keluar dari badai darah sebagai seberkas cahaya. Namun, begitu mereka tersandung ke tempat terbuka, semua orang segera menarik napas tajam saat melihat mereka. Setengah dari wajah pria berbaju hitam itu telah menghilang, memperlihatkan tengkorak menakutkan yang bersinar dengan cahaya abu-abu redup, menghadirkan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat. Adapun wanita dalam gaun megah, wajahnya tetap tanpa cedera, tetapi salah satu lengannya telah sepenuhnya menghilang. Serangan macam apa hujan darah ini? Bagaimana ini menakutkan, Nyonya Wuling berseru. Semua orang juga cukup terkejut melihat ini. Ming Zun muncul di atas semua orang di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu berkata dengan nada muram, ini tampaknya adalah kekuatan darah asal yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang mengolah seni darah Dao secara ekstrem.
dan dikatakan bahwa hanya setetes ini darah bisa menembus seluruh gunung dan lautan. Melihatnya sekarang, legenda itu tentu saja tidak melebih-lebihkan. Asal kekuatan darah. Hehe, darah ini jauh dari level itu. Ini hanyalah beberapa darah roh yang telah saya kumpulkan dan perbaiki, dan itu jauh dari kekuatan darah asal yang sebenarnya. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam sungai darah, setelah sungai itu terbelah untuk mengungkapkan Maliang dengan senyum dingin di wajahnya. Semua makhluk Grand Ascension Stage segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Maliang, dan pupil Ming Zun sedikit berkontraksi, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar turun dari alam abadi sejati? Itu benar. Saya telah mencapai tubuh abadi sejati bertahun-tahun yang lalu, dan jika bukan karena tugas yang diberikan kepada saya, tidak mungkin saya mengunjungi alam yang tidak penting seperti ini, jawab Maliang. Pikiran Ming Zun berpacu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, apakah Anda dapat mengungkapkan apa tugas ini, rekan Dawis? Tidak perlu untuk itu. Aku sudah di puncak menyelesaikan tugas, yang perlu aku lakukan sekarang adalah membunuh kalian semua dan membuka jalan untuk diriku sendiri. Sekarang, biarkan aku mengirim kalian semua di jalan, kata Maliang dengan suara dingin, dan sebelum makhluk Grand Ascension Stage manapun bisa menjawab, dia tiba-tiba membuat segel tangan yang tampak aneh. Tanda emas dan biru segera melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Setelah itu cahaya keemasan terang meletus sebelum lapisan api biru muncul, dari dalam mana bintik-bintik cahaya keemasan kemudian muncul. Dengan demikian, cahaya keemasan dan api biru bertransisi antara satu sama lain berulang-ulang, langsung membentuk lapisan yang tak terhitung jumlahnya di atas tubuh Maliang. Transisi terjadi begitu cepat sehingga bahkan semua makhluk Grand Ascension Stage berjuang untuk mengikuti mati mereka. Ekspresi waspada segera muncul di wajah semua orang, dan tatapan dingin juga melintas di mata Ming Zun. Tepat pada saat ini, cahaya di sekitar tubuh Maliang menetap pada warna emas yang berkilauan, dan dia mengambil langkah maju, di mana tubuhnya membengkak beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi raksasa emas yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan pola roh emas muncul di seluruh kulitnya, sementara bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitarnya. Tiba-tiba, ledakan kekuatan hukum lain memenuhi seluruh langit, dan itu berbenturan dengan kekuatan hukum formasi penghancuran bipolar. Akibatnya, formasi itu menjadi kacau balau, dan tidak hanya sebagian besar kekuatannya dibatalkan, itu hanya nyaris tidak mampu menahan diri. Ini adalah domain roh. Bagaimana dia bisa melepaskan domain roh di alam ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan ini di hadapan kekuatan terbatas dari alam ini? Nyonya Wuling berseru dengan ekspresi tidak percaya. Yin Gangzi dan yang lainnya secara alami juga mengidentifikasi domain roh ini, dan ekspresi ketakutan muncul di semua wajah mereka. Fakta bahwa Maliang mampu melepaskan kemampuan ini menunjukkan bahwa dia telah kembali ke puncak kekuatannya dan tidak lagi dibatasi oleh kekuatan alam ini. Semua makhluk Grand Ascension Stage yang hadir cukup bangga, tetapi mereka tahu di dalam hati mereka bahwa tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan makhluk abadi sejati yang tidak dibatasi. Hehe, ini bukan domain roh sejati. Karena itu, kamu akan segera dapat menyaksikan domain rohku. Jika kamu memiliki kartu truf yang tersisa, gunakanlah sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Kata raksasa emas dengan suara gemuruh. Segera setelah itu, jarinya menunjuk ke langit, dan pilar cahaya keemasan meletus dari ujung jarinya sebelum menghilang ke langit dalam sekejap. Detik berikutnya, seluruh ruang bergetar hebat, dan bintik-bintik cahaya keemasan meledak untuk menerangi seluruh langit dengan cahaya keemasan yang gemilang. Bumi di bawah juga bergetar hebat saat serangkaian celah panas terbuka, dan satu demi satu gunung berapi emas dengan cepat muncul dari celah. Lava emas menyembur keluar dalam hiruk-pikuk, dan dalam sekejap mata, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi lautan emas. Hati semua orang segera tenggelam lebih jauh setelah melihat ini. Ekspresi Ming Zun juga menjadi gelap secara signifikan, tetapi dia segera berteriak, tidak perlu takut, rekan-rekan Taois.
Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melepaskan domain roh ini, tetapi tidak mungkin dia bisa mempertahankannya terlalu lama. Jika tidak, dia akan segera melepaskannya daripada membuang waktu selama ini. Semua orang merasa ini analisis yang cukup masuk akal, tetapi mereka masih ragu-ragu saat mereka saling bertukar pandang. Sementara itu, raksasa emas itu berdiri diam di tempat dengan mata terpejam, tampaknya memanfaatkan kekuatan sihirnya. Pada saat yang sama, domain emas berkembang ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat bahkan dengan mata telanjang, memaksa semua orang untuk bergegas mundur karena takut tersapu dalam domain roh. Yin Gangzi memantapkan dirinya sebelum mentransmisikan suaranya ke arah Ming Zun. Dengan kekuatannya saat ini, kita dapat dengan mudah binasa kapan saja jika kita melibatkannya dalam pertempuran. Bukankah sudah waktunya kamu mengeluarkan beberapa kartu truf lainnya, Brother Ming? Jangan bilang bahwa formasi pemusnahan bipolar ini adalah satu-satunya kartu truf yang Anda siapkan. Yakinlah, rekan Daois Yin, aku tidak akan hanya berdiam diri dan menonton sementara dia melakukan apa yang dia inginkan. Aku sudah menyiapkan 2 tindakan balasan terhadap domain roh. Aku tidak akan memintamu untuk memberikan hidupmu secara cuma-cuma, Ming, jawab Zun. Begitu suaranya menghilang, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, dan total 81 bola kristal hitam terbang keluar dari lengan bajunya sebelum berputar di udara dan mekar seperti sekelompok bunga hitam raksasa. Bunga-bunga hitam ini kemudian membentuk formasi cahaya hitam besar yang meluas dalam hiruk-pikuk untuk mencakup semua makhluk Grand Ascension Stage, dan itu membuat cahaya keemasan memancar dari domain roh di teluk, mencegahnya berkembang lebih jauh. Pada saat yang sama, rune hitam melonjak tak henti-hentinya dalam formasi cahaya hitam di samping semburan nyanyian Buddhis yang membuat pendengarnya merasa nyaman dan terpesona yang tak terlukiskan. Wanita dalam gaun megah itu tercengang dan gembira melihat ini. Ini adalah domain surga sungai Buddhis. Bukankah ini harta pelindung Buddhis yang terpenting? Bagaimana itu bisa berakhir di tanganmu? Hehe, serikat dagang kita memperoleh harta ini secara kebetulan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan domain roh abadi sejati itu, tapi itu akan cukup untuk melindungi kita semua untuk saat ini. Jika ini tidak cukup, aku punya ukuran lain lengan bajuku, jawab Ming Zun. Setelah beberapa saat perenungan, pandangan penuh tekad muncul di wajah pria berzirah hitam itu, dan dia berkata, kalau begitu, aku akan tinggal dan mengambil risiko, itu akan layak untuk dipertaruhkan untuk kesempatan membunuh abadi sejati ini. Aku akan tinggal juga, tetapi jika ternyata kita bukan tandingan lawan ini, maka aku tidak akan tinggal di sini dan membuang hidupku dengan sia-sia, kata Nyonya Wuling dengan suara dingin. Yin Gangzi dan yang lainnya tetap diam, tetapi jelas bahwa mereka juga berencana untuk menguji kekuatan domain roh ini sebelum membuat keputusan. Ming Zun secara alami menyadari apa yang mereka semua pikirkan, dan dia mengirimkan suaranya ke semua orang. Yakinlah, rekan Taois, jika ternyata kita bukan tandingan abadi sejati ini, maka aku tidak akan memaksa kalian untuk tinggal di sini. Namun, jangan lupakan rekan Taois Xuan Jiuling. Yang kita butuhkan hanyalah yang harus dilakukan adalah menciptakan peluang bagus bagi saudara Xuan untuk menyerang, dan ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan dapat membunuh makhluk abadi sejati ini. Hati semua orang bergerak sedikit setelah mendengar ini. Xuan Jiuling adalah makhluk kuat yang sangat terkenal yang telah membunuh 9 roh sejati, dan fakta bahwa dia terus-menerus bersembunyi di bayang-bayang membuat semua orang percaya diri. Tepat pada saat ini, raksasa emas membuka matanya. Kekuatan sihirnya akhirnya diubah menjadi kekuatan spiritual abadi, memungkinkannya untuk melepaskan beberapa teknik rahasia abadi yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan lawan-lawannya, dia tidak berniat untuk menyerang mereka dengan domain rohnya. Untuk yang abadi, domain roh dapat digunakan dalam pertempuran sebagai sesuatu yang mirip dengan kemampuan terikat, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu seseorang dalam kultivasi mereka. Karena itu, dia tidak berencana menggunakannya untuk menyerang secara langsung sama sekali. Dengan mengingat hal itu, senyum dingin muncul di wajah Maliang, dan dia membuat gerakan meraih ke arah sungai darah di bawah. Semburan gemuruh keras terdengar, dan sungai darah berkumpul untuk membentuk segel sudut besar.
Segel itu memiliki api merah menyala di sekelilingnya, dan ada banyak gambar makhluk berbeda yang terukir di permukaannya. Semua gambar ini sangat hidup, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, dan mereka menghadirkan pemandangan yang sangat mengganggu untuk dilihat. Ini tidak lain adalah segel darah roh segudang, yang akhirnya berhasil disempurnakan setelah banyak makhluk hidup dikorbankan. Dengan kekuatan spiritual abadi, maling sekarang mampu melepaskan sebagian besar kekuatan harta, dan bahkan jika dia harus membunuh abadi sejati biasa, itu akan menjadi tugas sederhana baginya. Karena itu, sangat berlebihan untuk menggunakan segel ini pada lawan dengan kaliber rendah, dan dia menghabiskan banyak kekuatan penting, tetapi dia tidak punya pilihan jika dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini dan memastikan bahwa tidak ada lawannya lolos. Dengan pemikiran itu, Maliang menyuntikkan sebagian besar kekuatan spiritualnya yang abadi ke dalam segel raksasa dalam hiruk-pikuk sebelum melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, segel merah menghilang di tengah ledakan gemuruh, dan pada saat berikutnya, awan kabut darah muncul di atas formasi cahaya hitam di tengah ledakan fluktuasi spasial yang hebat. Segel merah raksasa kemudian muncul di dalam kabut, dan semua gambar di permukaannya dimanifestasikan sebagai proyeksi. Segel besar mulai perlahan turun dari atas, dan ruang di bawah mulai bergetar dan melengkung dengan keras. Formasi cahaya hitam juga dipelintir oleh kekuatan segel, dan 81 bola kristal hitam di dalamnya meledak satu demi satu. Akibatnya, formasi cahaya hitam langsung menghilang, sangat mengejutkan bagi Ming Zun dan yang lainnya, yang bersiap untuk menyerang. Lari, seseorang berteriak, dan semua orang segera melarikan diri sebagai seberkas cahaya ke arah yang berbeda, tetapi mereka hanya berhasil beberapa ratus kaki sebelum ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di atas. Semburan kekuatan luar biasa tiba-tiba turun ke angkasa dalam radius ratusan kilometer, memaksa garis-garis cahaya jatuh dari langit dan kembali ke bentuk aslinya. Dengan demikian, semua makhluk Grand Ascension Stage dipaksa untuk muncul kembali, dan mereka semua memasang ekspresi ngeri.